Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Margaretti, NIM 194411324 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem operasi. Nah, sistem operasi, definisi menurut American National Student, sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran, kesalahan pengendalian input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan sistem operasi. Sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien. Sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Komponen sistem operasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu supervisor atau komponen manajemen dan komponen pendukung. Nah, kita masuk ke sifat-sifat sistem operasi. Yang pertama yaitu usability atau kemudahan pemakaian. Maksudnya di sini yaitu memudahkan penggunaan, mempunyai desain untuk menyenangkan user. Kemudian yang kedua yaitu generality atau memiliki banyak manfaat. Maksudnya yaitu sistem operasi dibangun untuk membantu bahkan mempermudah pekerjaan user atau memfasilitasi apa yang diinginkan user. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi atau memiliki fungsi yang cepat. Maksudnya di sini yaitu sistem operasi membuat penggunaan sumber daya lebih optimal dan dirancang tidak hanya untuk melayani seseorang user, tapi juga semua user sebagai grup. Kemudian yang keempat yaitu feasibility atau memiliki banyak kemampuan yang diharapkan oleh user. Kemudian yang kelima yaitu fleksibilitas, penyesuaian spesifikasi terhadap kepentingan suatu pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu subversibility atau memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri, recovery atau self-troubleshooting. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem batch processing. Kemudian yang kedua yaitu sistem multiprogramming. Kemudian yang ketiga yaitu sistem time sharing atau multitasking. Kemudian yang keempat yaitu sistem multiprocessing, tight coupled system. Kemudian yang kelima yaitu sistem terdistribusi atau loosely coupled system. Kemudian yang keenam yaitu sistem real time. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem batch processing, yaitu tipe yang dikarakteristikan oleh kenyataan bahwa hanya suatu program user yang dapat dijalankan komputer dan dikerjakan seluruhnya sampai selesai baru dapat memakai program selanjutnya. Kemudian yang kedua itu sistem multiprogramming. Maksudnya di situ yaitu sistem yang mempunyai karakteristik bahwa lebih dari satu proses dapat dijalankan dalam sistem komputasi yang sama pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga itu sistem time sharing atau multitasking, yaitu seperti multiprogramming, hanya waktu dibatasi. Suatu proses menggunakan CPU dengan waktu tertentu. Setelah itu CPU digunakan untuk mengerjakan suatu proses yang lain. Kemudian waktu maksimal yang diperlukan untuk menggunakan CPU disebut quantum time. Kemudian yang keempat yaitu sistem multiprocessing tight coupled system. Maksudnya yaitu suatu sistem yang memiliki lebih dari suatu prosesor sehingga mampu menjalankan satu atau lebih program menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Kemudian yang kelima yaitu sistem terdistribusi atau loosely coupled system. Maksudnya yaitu kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersama-sama. Kemudian yang keenam yaitu sistem real time. Maksudnya yaitu digunakan jika suatu operasi memerlukan ketetapan waktu dari prosesor atau aliran data dan sering digunakan sebagai pengontrol terhadap aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ada dua bentuk sistem real time yaitu hard real time yaitu menjamin critical tasks dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Kemudian yang kedua itu soft real time, yaitu memberikan prioritas pada critical text dibanding dengan teks yang lainnya hingga critical text selesai dikerjakan. Nah, kita masuk ke struktur dasar sistem operasi. Yang kedua terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain bila digunakan atau diperlukan. Contohnya Unix. Kelemahannya dari sistem monolitik yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memperlakukan seluruh layanan yang disediakan. Kemudian, kesalahan satu pemrograman pada satu bagian dari satu kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Nah, keunggulan sendiri dari sistem monolitik yaitu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat suatu ruang alamat. Kemudian bagian yang kedua dari struktur dasar sistem operasi yaitu sistem berlapis. Adapun yang dimaksud dengan struktur berlapis yaitu mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsi dan interface atau I/O antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi baik. Contoh, Unix termodifikasi, Venus, Day, OS, OR2. Kemudian kelemahan. Fungsi-fungsi sistem operasi atau biasa disingkat dengan SO harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu keunggulannya. Keunggulan ketika kita menggunakan sistem berlapis yaitu memiliki keunggulan rancangan modular. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi terhadap sistem operasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera.